Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandupa, bertemu lagi dengan saya Fairuz Ashifah di Podcast Mandupa TV. Ceritamu dimulai di sini. Oke, jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu siswa-siswi delegasi Mandua Palembang mengikuti kegiatan O2SN tingkat kota dan berhasil meraih gelar juara di beberapa cabang lombanya nih. Ada atletik, ada badminton, karate, juga pencaksilat. Nah, penasaran siapa aja mereka dan cerita seru apa yang mereka punya di balik kegiatan O2SN ini? Langsung aja kita kupas bersama salah satu delegasinya yang udah hadir bersama kita sekarang. Kita sapa dulu yuk. Halo. Halo. Oke, bisa kenalan dulu sama Sobat Mandupa yang lagi nonton? Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Cesha Dewanto dari kelas 11 IPA 3. Oke, kita panggil Kes aja ya. Oke. Kegiatan O2SN kemarin ikut apa dan menang di posisi keberapa? Kemarin Kesa mengikuti di bidang O2SN olahraga badminton dan alhamdulillah mendapatkan juara 2. Juara 2, alhamdulillah. Gimana nih perasaannya kemarin pas tahu kalau menang? Perasaan yang Kesa rasakan yaitu sangat senang dan sangat bersyukur atas latihan yang dilakukan sebelum mengikuti O2SN ini. Oke, pasti seneng banget ya. Pastinya. Karena ya teman-teman, Shiva ini kalau dengar nama Kesa nih ya pasti di bidang badminton loh. Jadi emang udah nggak diraguin lagi sih prestasinya di bidang ini. Emang sejak kapan sih suka badminton? Kesa mengikuti olahraga di bidang badminton sejak kelas 1. Dan ini sebenarnya sih diajak ayah saat SD untuk mengisi waktu luang sebenarnya. Mengisi waktu luang. Karena kenapa tuh? Ya karena di rumah nggak ada orang jadinya Kesa saat di rumah suka keluyuran. Oke, Jadinya diikutin olahraga badminton. Biar nggak kemana-mana ya. Iya benar. Oke. Tapi cita-citanya emang pengen jadi atlet kah atau gimana? Kalau untuk cita-cita sih Kesa maunya jadi seorang polisi kayak. Polisi, dari badminton ke polisi gitu. Iya, soalnya kan di polisi kan juga ada bidang olahraganya ya kan. Dan untuk mencapai polisi kita harus menambahkan di bidang akademik juga. Akademik juga. Oke, jadi biar seimbang gitu ya. Iya, benar-benar. Oke, kita balik ke topik dulu nih tentang mekanisme atau peraturan lomba badminton sendiri. Karena kan Shiva juga penonton lainnya pasti masih awam ya sama pertandingan badminton ini. Bisa Kesa jelasin gimana peraturannya? Untuk sistem di badminton sih pertamanya pesertanya dikumpulin, terus diperlombakan di lapangan. Untuk peserta harus memenangkan pertandingan dengan mengumpulkan 21 poin sebanyak 2 set 2 kali. Jika poinnya sama 1-1 menang, di pertandingan lagi sebanyak 3 set. Gitu, susah ya kayaknya. Susah banget. Oke, kedengarannya aja susah. Pasti eksekusinya juga pasti susah. Oke, untuk cabang olahraga badminton kemarin ada berapa peserta? Untuk peserta di lomba O2SN kemarin di cabang badminton ada sekitar 12 sekolah yang mengikutinya. 12 sekolah itu jadi tiap sekolah ngirim berapa orang? Untuk setiap sekolah kayaknya ngirim 1 putar dan 1 putri. Berarti sepasang. Iya benar-benar. Dari Mandua sendiri, Kesa kemarin sama siapa tuh? Sama Kak Najwa dari IPS 1. Dari 12 IPS 1 12 ya? IPS 1. Oke, ngomong-ngomong soal peserta, Kesa punya nggak peserta yang jadi saingan tersendiri buat Kesa? Untuk saingan sih kayaknya ada, soalnya untuk membangkitkan motivasi juga di pertandingan. Motivasi. Siapa tuh kalau boleh tahu? Untuk persaingan sih kayaknya teman sendiri sih, soalnya di sekolah lain itu ada teman juga yang ngikutin, jadinya kayak tersaingi lah. Jadinya Kesa sangat bersungguh-sungguh untuk ngikutin O2SN kemarin dan ya. Kenapa tuh? Apa dia punya teknik yang nggak Kesa kuasain atau gimana? Bukan, soalnya Kesa sama dia kan juga udah berteman, jadinya satu sama lain udah mengetahui kelemahan dan kekurangan dari sepihaknya lah. Oke, jadi karena udah tahu kelemahan satu sama lain, jadi makin tegang gitu ya. Iya. Oke, boleh dong diceritain pengalamannya selama mengikuti kegiatan olahraga badminton kemarin. Kompetisinya maksudnya ya. Seseru dan semendegangkan apa sih? Boleh diceritain. Kemarin pengalaman yang Kesa rasakan adalah Kesa saat di final itu skornya sama di set 1 15 sama kayaknya. Nah terus Kesa mengalami cedera di set 1 kram perut. Nah jadinya ya itu
medis dan kalah di set 1, dan di set kedua Kesa ya kalah juga. Oh, tapi masih bisa dapat posisi kedua gitu ya? Masih bisa, Oke, alhamdulillah. alhamdulillah. Sampai sekarang masih sakit gak tuh kram perutnya? Enggak, alhamdulillah enggak udah. Oke. Kalau dari Kesa sendiri punya teknik khusus nggak yang mengantarkan Kesa jadi juara 2 kemarin? Untuk teknik khusus kayaknya nggak ada sih. Cesa cuman bersungguh-sungguh berlatihan dari kecil soalnya kan. Jadinya ya udah terbiasa dengan teknik-tekniknya. Ya teknik di badminton kan ada banyak, Iya. smash, badminton, drop shot, Iya, sama lob lah ya. iya. Jadinya ya dari kecil udah terbiasa dengan teknik-tekniknya, jadinya di pertandingan bisa diterapkan dengan baik. Boleh dijelasin nggak tekniknya itu apa aja? Kayak yang tadi katanya smash, loop segala macem. Ya kalau teknik-teknik smash di badminton itu jika bolanya di atas kita lakukan smash dengan mendorong raket mengenai kok dengan keras, yaitu smash. Berarti kayak gini ya. Iya. Terus yang tadi katanya ada loop. ada lob itu. Iya, lob. Lob itu pukulan jauh dari misalnya musuhnya ngelob itu mukulnya dari belakang terus jauh ke ujung musuh lah, Ke ujung bolanya ke ujung dunia. ujung lapangan. Ujung lapangan. Oke. Untuk persiapan diri dan teknik butuh berapa lama kalau Kesa khusus untuk O2SN kemarin? Untuk persiapan sih kayaknya itu sih, kalau persiapan Cesa selalu siap. Cesa berlatih seminggu itu 3 kali sampai bahkan 4 kali lah. Kalau untuk persiapan O2SN kayaknya telat sih. Kemarin dikabarin mau O2SN itu 2 hari sebelum O2SN dimulai. 2 hari sebelum. Jadinya banyak masalah lah. Belum lagi badan kurang fit atau semacamnya lah. Oke, ini latihannya itu ada jadwal khusus untuk O2SN atau sama aja kayak latihan biasa? Kalau menjelang 2 hari sebelum O2SN ada sih kayaknya. Sebelum sekolah ditambah latihannya lari pagi sebelum subuh. Sesudah subuh atau sebelum subuh. Wah. Jadinya kalau udah lari mandi dan siap-siap berangkat sekolah. Kalau sebelum O2SN ya itu latihannya sama, seminggu 3 kali sepulang sekolah. Oke, berarti ini nggak ganggu waktu sekolah juga ya? Nggak, aman kok. Oke, aman deh. Selanjutnya nih, selama mengikuti kegiatan O2SN ini ada kendala nggak? Boleh mulai dari latihan, misalnya sempat pesimis atau kelelahan sampai capek gitu, sampai sakit gitu? Kayaknya nggak ada, soalnya pas di latihan itu kita harus siap. Mau kelelahan mau enggak ya dihajar aja. Oke, dihajar aja gitu ya. Untuk mendapatkan performa yang baik jika di saat pertandingan. Siap banget nih. Pertanyaan terakhir, waduh udah sampai pertanyaan terakhir aja nih. Lega banget kayaknya ya. Pelajaran apa yang Kesa dapat dari mengikuti kegiatan O2SN ini? Pelajaran yang Kesa dapat yaitu Kesa bangga bisa mewakili MAN sebagai O2SN pertama juga kalau nggak salah. O2SN pertama di MAN dan alhamdulillah menjuarai 2. Itu sangat bangga sekali sih. Bangga ya. Banget. Oke, mungkin ada pesan buat Sobat Mandupa yang lagi nonton? Pesannya kayak pesan untuk Sobat Mandupa. Iya. Latihanlah sungguh-sungguh kalau kalian ingin menjuarai sesuatu atau mengikuti perlombaan sesuatu. Jangan sia-siakan kesempatan itu jika ada. Oke, Masya Allah, kita apresiasi dulu sih. Latihan terus, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Oke, terima kasih ya Kesa atas waktunya. Sama-sama. Sukses terus, semoga bisa jadi polisi. Amin. Nah, Sobat Mandupa, sayang sekali kita sudah berada di penghujung video. Tapi jangan khawatir karena masih banyak lagi video podcast lainnya yang gak kalah seru untuk kita simak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa subscribe channel Mandupa Official TV. Syifa pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.